Kalau pir itu paling 5 tahunan baru berbuah. Itu pun kalau tanamannya bagus ya teman-teman. Tereret, tururet, tung. Iya. Ini yang hasil ngasak tadi. I like how you put some recipes on the Panen mentimun. Wow, matahari pagi bersinarlah. Nah ini teman-teman, mentimunnya sudah ada yang menguning juga. Semoga masih bagus ya teman-teman. Yang paling enak yang seperti ini, masih putih. Dari review-review yang saya lakukan, lama-lama saya mengerti ya teman-teman. Ada yang sudah menguning juga. Ini malah sudah kuning banget. Kita akan petik-petik teman-teman. Kalaupun yang sudah nggak enak, nanti kita save untuk biji saja teman-teman, untuk bibit saja ya. Ada juga yang ini. Ini putihnya apa ya teman-teman? Apa du? Let's go, kita petik-petik yang enak-enak. Meski masih putih ini saya petik. Sebrin suka banget teman-teman. Putih. Orang pendek kalau agak orang pendek ya susah petik-petik yang tinggi-tinggi, harus pakai tangga. Petik-petik, kita petik-petik. Menanam itu letak kepuasannya kalau apa yang kita tanam itu bisa sampai berbuah dan bisa dipetik ya teman-teman. Jadi bukan karena di pasar murah atau mahal harganya, tapi lebih dari itu. Kalau dijelaskan ya so complicated, tapi saya yakin teman-teman yang hobinya bercocok tanam, kalian akan tahu apa itu kepuasan yang bisa kalian dapatkan dari gardening atau bercocok tanam. Ini daunnya sudah ada yang menguning juga teman-teman ya, karena sudah memasuki musim gugur. Oke. Memang seperti ini musim di sini, musim panasnya nggak begitu lama, hanya 4 bulan. Ini yang pentil-pentil teman-teman, ada tahu pentil, ada yang tahu pentil-pentil ya, masih muda. Aku ini pakai agak tebel, pakai pakaian agak tebel seperti ini karena lumayan dingin pagi ini teman-teman, sekitar 10 derajat. Makanya pakai yang lebih hangat, kalaupun pakaian panjang yang agak tebel. Nih sudah hampir penuh teman-teman keranjang kita. Saya tadi bawanya cuman yang kecil, keranjang kecil saja.
Ini terus sebagian di dalam fence gitu loh. Tuh, gimana? Kalau saya petiknya dari luar nanti nggak bisa ditarik keluar. Wah, ini lumayan besar tapi sudah tua teman-teman. Barangkali kita bisa simpen bibitnya untuk bibit tahun depan ya. Ada beberapa di antara teman-teman yang menyarankan saya untuk menanam durian. Kenapa nggak nanam durian, Mbak? Kenapa nggak nanam mangga, pisang, dan sebagainya? Bukan saya nggak mau teman-teman, karena saya nggak punya greenhouse. Di sini itu kalau menanam tanaman tropis dan tanaman tahunan seperti itu butuh greenhouse ya teman-teman. Jadi di sini itu dengan musim dingin ekstrim kadang sampai minus 30 derajat itu nggak bakal survive kalau tanaman-tanaman tersebut kita biarkan di luar rumah. Makanya bukan saya tidak ingin menanam tanaman tropis atau tanaman yang biasa kita temukan di Indonesia teman-teman. Tetapi memang ya karena alamnya saja musimnya kan nggak sama. Ambil keranjang lagi aku tadi teman-teman, nggak cukup kekecilan keranjangnya. Wow, seriously sampai pecah. Herman tenan. Nah, masih ada beberapa di sini. Ini sengaja kita kasih pagar seperti ini karena saya nggak mau tanaman pir saya diganggu sama rusa teman-teman, dimakan daunnya. Ini saja barangkali saya hanya akan menanam tahun ini saja karena kasihan tanaman pirnya. Kalau terus kita tanamin seperti ini nanti tanaman pirnya nggak tumbuh bagus. Sekalian kita clearkan saja. Teman-teman kelihatan nggak? Bukan buah pir, buah mentimun. Kalau pir itu paling 5 tahunan baru berbuah. Itu pun kalau tanamannya bagus ya teman-teman. Saya nggak tahu, belum pernah berpengalaman nanam buah pir, baru kali ini. Mencoba menanam, tapi juga tumbuh kok teman-teman, nggak mati gitu. Rame banget kalau pagi di sini tuh. Kalau jenis mentimun ini dikupas dulu ya teman-teman, jangan langsung dimakan dengan kulitnya karena kulitnya tebal. Kulitnya tebal, ki apa tuh iki? So nyundul. Ini belum saya bersihkan, tapi karena masih ada tuh, masih banyak tanaman buah kecilnya. Bersihkan nanti saja kalau memang tanamannya udah benar-benar mati teman-teman, baru kita cabutin, kita bersihkan. Tuh ini masih banyak banget. Tuh 2, 3, 4, 5, bisa panen 4 kali 5 kali kayaknya teman-teman kalau memungkinkan. Finish teman-teman di sini, tapi masih banyak juga buah yang kecil-kecil, nggak apa-apa sih, nanti barangkali kita bisa panen kelima. Nah ini juga tanaman pir teman-teman, jadi tahun kemarin saya beli 2. Sebenarnya beberapa tahun kemarin di sini ini adalah tanaman apel dan tanamannya udah tinggi banget gitu dan apelnya banyak, tapi karena badai pohon apelnya roboh dan saya potongin saja. Kita ganti tanaman pir yang berbeda karena kita masih ada pohon apel satu lagi di halaman samping sana teman-teman. Nah ini hasil panen kita, panen mentimun lemon, mentimun kuning, mentimun apel, mentimun lemon.
Ini dapat 2 keranjang teman-teman, alhamdulillah. Dan sekarang kita akan ke sana. Ada mentimun yang biasa, kalau tanamannya sudah fargon saya rasa. Tapi masih ada mentimunnya juga yang le itu apa? Bergeletakan di tanah gitu loh teman-teman. Sekarang let's go. Mentari dari jaya kiri, ku terawang keindahan kenangan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana mentimunku senang. Kok lupa, kok sini loh rek, di sini loh. Seperti ini loh teman-teman yang saya maksudkan. Tuh tanamannya kan udah nggak ada, cuman meninggalkan buahnya saja. Sayang kalau nggak kita pungutin. Jadi istilahnya saya ini mau ngasak. Teman-teman yang orang Jawa pasti tahu apa itu ngasak. Ngasak itu apa teman-teman, setelah petani panen terus kita mungutin sisa-sisanya itulah. Jadi membersihkan sisa-sisanya kalau masih ada sisa-sisa panenan. Namanya ngasak. Daripada mubazir, kita pungutin ya teman-teman. Enak dibuat terancam atau dibuat apa gitu. Tuh, rame banget burungnya. Cuit, cuit. Woodpecker atau apa itu. Di sini tuh langitnya cantik teman-teman, biru banget gitu. Kalau dilihat dari bumi utara sini tuh, langitnya sangat biru. Apalagi kalau musim salju. Musim salju, pas ada salju di tanah, saljunya putih banget, langitnya biru banget. Teroret, 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 teroret. Ini adalah pohon maple. Saya dapat dari sana teman-teman. Jadi saya nggak usah beli, kan ada pohon maple besar itu. Setiap tahun pasti menggugurkan biji-bijinya dan banyak banget biji maple yang menjadi tanaman baru seperti ini. Jadi nggak usah beli teman-teman. Segini kalau beli di pasar bisa $100. Tuh tingginya. Saat aku tanam setahun yang lalu ini, ada videonya juga kalau teman-teman mau cek saat aku nanam tanaman maple. Dan ini aku pagarin biar nggak di attack sama rusa. Tuh, dedaunan lokus sudah mulai berguguran. Lokus itu selalu yang pertama berguguran saat menjelang musim gugur. Teroret, ini mentimun kita. Lumayan juga teman-teman dapatnya. Kita cuci dulu dan kita kupas semuanya. Barangkali kita bisa bikin apa ya? Do you have any idea? Bikin mentimun pickles, cinnamon pickles. Teman-teman penasaran apa itu cinnamon pickles? Adalah manisan dari mentimun. Saya nggak tahu kalau mentimun kuning apa bisa dibikin cinnamon pickles. So, let's see. Kita coba aja ya teman-teman. Kenapa tidak? Tapi sebentar saya mau lihat itu. Sepertinya ada jamur ya. Itu jamur apa teman-teman? Tuh, lihat itu. Di sini loh teman-teman. Saya melihat jamur. Tetangga aku itu sepertinya. Jamurnya lur. Ini tuh. I'm not sure. Jamur apa ini teman-teman? Banyak juga. Tuh. Yang putih-putih itu jamur.
Jamur. Tuh, banyak ya jamur. Nah, ini barangkali spaghetti squash kita bisa kita panen segera, sudah kuning. Ini yang teman-teman bilang kemarin blunceng, bukan blunceng teman-teman, squash. Kalau anak-anak sudah bersekolah gitu aja, tinggal saya sendiri teman-teman. Mau gelundung, mau jungkir, mau jempalik, terserah. Kesel dhewe rek. Oh, walnut teman-teman. Bluk, itu suara walnut. Kita akan nyuci di sini saja. Setelah itu kita akan apa teman-teman? Akan iris-iris. Saya itu kalau nyuci pertama dari kebun, saya selalu cuci di luar seperti ini teman-teman. Menurutku kita bisa menggunakan air sepuasnya, dan limbah airnya itu nggak masuk ke septik. Lebih bersih. Nanti kalau mau dicuci ulang ya kita cuci di dalam saja, tapi biasanya seperti ini 2 kali cucian, 3 kali cucian juga udah bersih ya teman-teman. Sangat tradisional. Ini tadi ada yang sampai retak seperti ini teman-teman. Hampir mirip hampir mirip timun suri ya. Dulu pertama kali saya tahu mentimun ini waktu beli di warung pinggir jalan teman-teman. Warung yang nggak ditunggui gitu ya. Aku pikir belewah atau apa, ternyata mentimun kuning, dan saya punya tanamannya ya. Waktu itu tanaman saya kan belum berbuah, makanya saya nggak tahu apa itu. Ternyata setelah tahu, yang aku beli waktu itu ternyata ini toh. Saya punya tanamannya kok nggak ngeh. Ini yang hasil ngasak tadi, yang mentimun biasa teman-teman. Tuh masih banyak kan? Ini buat pecel gitu, buat enak. Ini masih banyak meskipun keadaannya atau penampakannya memprihatinkan. Mentimun hijau. Ini mentimun yang barusan kita panen dan sudah kita cuci teman-teman. Kita akan buat cinnamon pickle aja ya teman-teman, biar ada yang makan, nggak cuma untuk lalapan saja. Kalau untuk lalapan biasanya saya dan Zebrin itu, tapi kita buat something good biar ada yang makan. Kita kupas dulu. Saya nggak tahu kalau yang sudah menguning seperti ini apa enaknya. Kita coba teman-teman. Saya review lagi. Barangkali teman-teman yang baru gabung belum tahu timun jenis ini. Kita coba. Bismillah. Masih enak. Aku kira nggak enak kalau sudah kuning seperti ini teman-teman. Masih enak. Masih renyah. Enak. Seperti yang saya review di part sebelumnya, waktu saya memanen mentimun jenis ini mentimun enak loh teman-teman. Lebih renyah, lebih keras kalau yang sudah menguning ya. Enak lagi yang masih putih, belum menguning seperti ini. Kalau untuk dibuat cinnamon pickle, kita nggak butuh isinya teman-teman. Jadi nanti kita clear up saja isinya ya. Padahal ini isinya enak loh mentimun ini. Seperti ini saja, kita kupas semuanya terus
Kita scoop isinya. Untuk mentimun hijaunya kita buat lalapan saja. Kita lihat nanti, review nanti cinnamon pickle-nya enak enggak dari mentimun kuning ini ya teman-teman. Kalau mentimun ini kalau mau makan dikupas dulu teman-teman ya, karena kulitnya lumayan tebal, enggak seperti mentimun biasa. Enak. Nah, dapatnya segini. Setelah ini akan kita kerok isinya. Kita nggak butuh isinya kalau mau bikin cinnamon pickle teman-teman. Tapi timun ini sepertinya nggak begitu cocok untuk cinnamon pickle karena daging buahnya tipis. Pecah. Enggak apa-apa, kita coba saja. Getas gitu loh, tahu getas teman-teman, rapuh daging buahnya. Kita akan potong-potong. Untuk cinnamon pickle, membuat cinnamon pickle sendiri butuh proses, tidak sehari jadi ya teman-teman, sehari, 2 hari, 3 hari. Kita cuci, kita tiriskan, baru kita shredded. Ini rencananya nggak saya potong, tapi saya pakai serutan itu teman-teman. Saya serut saja karena suamiku itu nggak punya gigi. Setelah kecelakaan tahun berapa itu ya, giginya copot semua. Jadi kalau masak-masak saya mengakali bagaimana suami masih tetap bisa makan. Ini nggak terlalu kecil ya teman-teman. Tuh. Tuh. Seperti zucchini ya teman-teman. Nah, kita akan menambahkan picking lime ke sini ya teman-teman. Nanti kita tambahkan air dan kita aduk menjadi sebuah larutan. Untuk merendam mentimunnya, kita akan taruh di fridge atau lemari kulkas. Kita akan taruh di kulkas selama semalaman teman-teman. Kalau teman-teman bertanya ini apa? Ini air sirih, air kapur teman-teman. Picking lime itu jadi untuk merenyahkan ya. Seperti ini, kita tambahkan air, kita aduk. Selanjutnya yang kita lakukan adalah memindahkan mentimun yang sudah kita serut ke sini. Jadi kita soak, kita rendam agar besok pagi lebih renyah teman-teman. Kita cover dulu, taruh di kulkas selama 1 malam. Setelah 24 jam kita ambil dari kulkas ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan cuci dulu, kita tiriskan, kita cuci, kita tiriskan. Where is that? Nah, setelah kita rendam semalaman, sudah tampak renyahnya ya teman-teman. Bedanya setelah direndam dengan sebelum direndam. Setelah ini kita akan rendam lagi selama 1 jam sampai 2 jaman teman-teman. Biar mentimunnya bersih dari sisa-sisa pickling lime. Biasanya teman-teman kalau saya membuat cinnamon pickle,
Cara memotong timunnya itu saya potong bunder-bunder, bulat-bulat, ataupun seperti French fry itu ya, panjang-panjang. Tetapi ini pertama kali saya memotong timun dengan cara menyerut ya teman-teman. Setelah 2 jam kita tiriskan lagi teman-teman. Kita tiriskan dan kita cuci lagi. Setelahnya kita akan rebus ya teman-teman. Kita rebus selama 2 jam. Biasanya kalau saya ngirisnya berupa bulat-bulat atau seperti French fry, saya ngerebusnya 4 jam teman-teman. Tetapi karena ini berupa serutan kecil-kecil, kita ngerebusnya 2 jam saja teman-teman. Nah, untuk merebusnya kita memakai cuka. Untuk berapa jumlah cuka yang akan kita pakai, kalian sesuaikan saja dengan bahannya teman-teman, dengan berapa banyak mentimun yang kalian buat ya. Kalau saya segini ini akan saya taruh 1 cup cuka saja teman-teman, itu cukup ya. Setelah kita tuangkan cuka, kita tambahkan air. Kita tambahkan air secukupnya saja untuk menutup permukaan. Nah, sekarang kita rebus 2 jam teman-teman, apinya api sedang saja ya. Sementara kita merebus mentimunnya dengan cuka, kita akan membuat sirupnya dulu ya teman-teman. Kita akan memakai Red Hot cinnamon. Ini adalah permen Red Hot cinnamon. Kita akan rebus candy-nya atau permennya teman-teman. Ini permennya manis pedas teman-teman. Saya kasih tambahan gula ya. Nah, ini airnya sudah memerah teman-teman. Permennya. Pokoknya kita aduk sampai semua menjadi liquid. Make sure, pastikan semua meleleh teman-teman. Nah, kita angkat mentimunnya dan kita tiriskan lagi. Kita taruh mentimunnya dulu. Baru kita tuangkan sirupnya ya teman-teman. Jadi direndam dalam sirup ya mentimunnya. Kita rendam seperti ini. Ya Allah, anak-anak. Kita rendam seperti ini selama 24 jam teman-teman. Nanti setelah ini cool, setelah ini agak adem, setelah ini nanti adem, kita akan taruh di kulkas ya teman-teman. Kita rendam dalam sirup seperti ini selama 24 jam. Hai teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pagi ini di tempatku masih sekitar pukul 4 teman-teman. Jadi ya menjelang subuh, di sini menjelang musim gugur seperti ini, subuhnya sekitar pukul 5-an ya. Nah teman-teman, pagi ini pagi sekali memang saya selalu bangun dan tidak bisa tidur lagi. Makanya mending kita melakukan aktivitas saja teman-teman. Dan ini kita akan melakukan atau continuing proses kita membuat cinnamon pickle. Sebenarnya untuk membuat cinnamon pickle sendiri sangat mudah teman-teman, cuman ya itu butuh waktu, butuh proses ya. Makanya yuk kita langsung saja mengerjakan. Ini proses lanjutan dari semalam teman-teman, dari semalam, proses lanjutan dari kemarin teman-teman ya. Ini sudah lumayan sepertinya teman-teman. Baunya enak banget, khas manisan mentimun. Ini mentimun kita. Kelihatan nggak teman-teman? Atau kita hidupkan lampunya aja ya, lampu besarnya. Nah seperti ini kan kelihatan. Ini mentimun kita bagus teman-teman sepertinya. Apa selanjutnya akan kita lakukan adalah kita akan menyaring kuahnya atau sirupnya di sini dan kita akan rebus bentar. Lalu kita akan rendam lagi ya teman-teman selama beberapa jam. Ini warna merahnya dari candy teman-teman, dari permen ya, bukan dari pewarna makanan. Ya barangkali permennya pakai pewarna makanan, tapi di sini saya tidak menambahkan pewarna makanan lagi. Tuh, kita rebus, sudah mendidih teman-teman, dan kita tuangkan ke sini lagi. Setelah dingin, nanti kita simpan di kulkas beberapa jam saja karena ini shredded, jadi sirupnya mudah meresap ke mentimun ya teman-teman. Beda lagi kalau irisannya lebih besar ya, butuh waktu 3 harian, tapi ini nanti siang barangkali saya sudah bisa ngepack, saya taruh di jar-jar kecil gitu. Did you find this recipe online? Well, I made several times, so now I know. So I thought you made sticks. Yeah, sometimes I make sticks. By then Frank still have teeth. I don't know why you don't get not dentures, but 2,500. permanent teeth The fake teeth. implant. I got one implant tooth. Just makes you chew. Did you take all the seeds out? Yeah. You know what? This one is yellow cucumber, the round one. Yeah, you let them get yellow. And It's not regular cucumber, the yellow one. I like how you put some recipes on how you cook stuff. The Description or what? I like how you did the Canning. How you show the drying the onions. I never thought about drying the onions. I have all them onions out in my yard. Well, people, chives. well, people here doesn't know about the onion. Like working onion, you can take the Bulbs. underground onion. They have underground onion. What was I gonna ask now? Because you do all kinds of stuff. I had no clue. All this stuff is
here, and I don't even think about all the stuff that's already provided. His God is rich, is provide you everything, but sometimes we not even know